Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi amarna bi silatil arham. Wassalatu wassalamu ala khatimil umam wa khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi hudadil anam wa masabiqil dhulam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muttaqin yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Malam ini kembali kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir, bisa duduk bersama, bisa saling wawancara, juga belajar bersama. Mudah-mudahan hadir kita, duduk kita, kumpul kita di tempat ini mendapatkan ridha, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembalinya kita di tempat ini, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua mengakui sebagai umat beliau dan Nabi. Amin. Kita semua nanti bisa mendapat syafaatul uzma, dan akhirnya kita semua nanti dikumpulkan bersama dengan beliau dan Nabi di surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan fasl al fasl tashdidatul fatihati utawi biro-biro tashdid surat al-Fatihah iku arba'a asyarata ono 14. Rupane bismillahi, lafaz bismillahi fawqal lami ing dalem sakduri lam, ar-rahmani lan lafaz ar-rahman fawqal ra'i ing dalem sakduri huruf ra, ar-rahim lan lafaz ar-rahim fawqal ra'i lan sakduri ra, ar-rahim, alhamdulillah lan lafaz alhamdulillah fawqal lamil jalalati ing dalem sakduri lam lafaz jalalah, rabbil alamin lafaz rabbil alamin fawqal ba'i ing dalem sakduri lam huruf ba, ar-rahmani lafaz ar-rahman fawqal ra'i lam sakduri huruf ra, ar-rahim dan lafaz ar-rahim fawqal ra'i lam sakduri ra, ar-rahim, maliki yaumiddin lafaz maliki yaumiddin fawqal dali lam sakduri huruf dal, iyyaka na'budu fawqal ya'i lam sakduri huruf ya, wa iyyaka nasta'in dan lafaz iyyaka nasta'in fawqal ya'i lam sakduri huruf ya, ihdi
ihdinas siratal mustaqim. Lafaz ihdinas siratal mustaqim fawqa as-shadi dalam sa'dul rusul. Siratal ladzina, lafaz siratal ladzina fawqa al-lami dalam sa'dul lam an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin fawqa ad-dadi dalam sa'dul lam wal lam lam. Kemarin kita sudah bicara tentang syarat daripada suratul Fatihah. Selesai suratul Fatihah, dalam Fatihah itu ada persyaratan harus menjaga mura'atul tasydid, menjaga tasydid yang berada dalam suratul Fatihah. Kenapa? Karena tasydid ini nanti juga berpengaruh kepada makna. Ya, kemarin ketika ada lahan yang merusak makna, jadi syarat membaca Fatihah harus terbebas dari lahan yang dapat merusak makna. Selama lahan itu tidak merusak makna, tidak masalah. Tapi kalau lahan itu merusak makna, bermasalah. Termasuk juga menjaga tasydid yang terdapat pada surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena tasydid inilah yang kemudian nanti bisa, kalau kita tidak sesuai, ini bisa menyebabkan terjadinya perubahan makna. Bisa menyebabkan terjadinya perubahan makna yang otomatis imbasnya kepada terpenuhinya syarat daripada membaca suratul Fatihah. Nah, tasydid yang terdapat dalam suratul Fatihah itu ada 14, ya, ada 14 tasydid yang terdapat dalam suratul Fatihah. Yang pertama yaitu Bismillah fawqal lam. Yang pertama adalah tasydid dalam lafaz Bismillah yang terdapat dalam huruf lam. Bismillah lam jalal, lam jalal, lamul jalal, lamnya lafaz Allah. Jadi Allah ini lafzul jalal, lafaz jalal. Nah, yang pertama itu terdapat dalam lam dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nah, ini yang pertama. Dalam yang pertama niku tasydid yang terdapat dalam lafaz Bismillah dalam lam jalalah Allah, ya, Allah. Nah, Allah itu asal kata adalah al-ilahu. Lafaz Allah itu asal katanya adalah al-ilahu, mengalami proses pengiklanan dalam ilmu sharaf, mengalami proses perubahan sehingga menjadi Allah. Nah, yang pertama nih Allah. Kemudian yang kedua fawqar-rahi, ar-Rahman fawqar-rah. Tasydid yang terdapat dalam kalimat ar-Rahman, ra-nya itu ada tasydid ar-Rahman. Nah, yang kedua, dan ketika ra, hukum ra, ketika ra itu diikuti didahului oleh harokat fathah, maka ra-nya di sini dibaca takhir.
Tarqiq. Tarqiq. Nah, kalau tarqiq itu berat, kalau tarqiq itu ringan. Nah, kalau roh itu didahului oleh fathah, maka harus dibaca tebal. Ya, baca rohnya itu harus tebal. Ditambah di situ ada syiddah, ada tasydid, maka rohnya di situ otomatis. Nah, begini. Tasydid itu sebenarnya ada dua huruf yang sama, seakan-akan ada dua huruf yang sama. Yang satu berharokat sukun yang pertama, yang kedua berharokat fathah. Jadi yang namanya tasydid itu seakan-akan ada dua huruf yang sama. Inna misalkan, inna itu seakan-akan nunnya ada dua. Nun yang pertama itu sukun dan nun yang kedua itu berharokat fathah. Nah, karena ada dua, maka nunnya juga harus jelas. Dulu ketika saya ngaji pun, mohon maaf, kelemahan saya ada di tasydid. Sering saya diingatkan berkali-kali oleh guru saya tasydidnya kurang. Itu saya ingat betul ketika saya ngaji dengan guru saya, itu tasydidnya memang kurang. Dan memang tasydid itu seakan-akan ada dua huruf yang sama, yang pertama mati, yang kedua hidup, maka otomatis harus lebih jelas. Itu yang kedua terdapat dalam lafaz Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim, lafaz Ar-Rahim yang ketiga terdapat dalam lafaz Ar-Rahim di atas huruf Ra, ya, sama seperti Ar-Rahman. Kemudian yang keempat, Alhamdulillah fawqala bil jalal, terdapat dalam lafaz Alhamdulillah di atasnya lam jalal. Yang keempat, illah. Kemudian yang kelima, Rabbil alamin fawqal ba, di atas huruf ba dari kalimat lafaz Rabbun. Nah, Rabbi. Nah, ini ba-nya sekarang ada dua. Satu, pertama itu sukun, ba kedua berharokat kasrah. Jadi Rabbi. Jadi seakan-akan membaca ba pertama sukun, ba kedua berharokat. Rabbil alamin. Itu yang kelima. Yang keenam, Ar-Rahman fawqar, ya, sama seperti yang kedua tadi. Kemudian yang ketujuh, Ar-Rahim fawqar, sama seperti yang ketiga. Kemudian yang ke-8, Maliki Yaumiddin, fawqad dal, di atas huruf dal dalam lafaz ad-din. Maliki Yaumiddin, sama koyok-koyok pocok dal ada dua, pertama sukun, dua berangkat kasroh. Yang ke-9, iyyaka, di atas ya lafaz iyyaka, iyyaka. Yang ke-10, wa iyyaka nasta'in, sama wa iyyaka nasta'in. Pertama tadi yang ke-9 iyyaka na'budu, yang ke-10 iyyaka nasta'in. Kemudian yang ke-11, ihdinas shiratal mustaqim, ya, fawqas shad, di atasnya huruf shad. Ihdinas, ya, ihdinas shiratal mustaqim. Yang ke-12, an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fawqa dhad wa lam, atas huruf dhad dan lam, ya, waladdallin. Jadi seakan-akan baca dhadnya ada dua, waladdallin. Lamnya juga ada dua, dhallin. Jadi tasydid yang terdapat dalam
suratul Fatihah. Dan ini harus kita jaga betul-betul. Nah, yang sering terjadi kesalahan, ya lumrah terjadi kesalahan itu di lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini sering banyak terjadi kesalahan. Maka dalam lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini sampai kok kita tidak menjaga tasydid yang terdapat dalam lafaz tersebut, maka konsekuensinya otomatis itu berubah makna. Dan ketika berubah makna, ya otomatis Fatihah kita tidak betul. Ketika Fatihah kita tidak betul, ya otomatis sholat kita tidak sah. Karena Fatihah termasuk rukun min arkanis sholat, salah satu rukun daripada beberapa rukunnya sholat. Nah, ketika kemudian kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini tidak mentasydid, ya, ini maknanya berarti sinar matahari. Tapi kalau tasydidnya itu tidak tebal, ya, tasydidnya tidak tebal, itu maknanya asal berbuat jelek, ya, berbuat jelek. Ini otomatis merubah makna. Ini merubah makna. Maka kembali lagi, ya kita harus Ar-Rahman secara ilmu tajwid di situ terdapat lam al alif lam al qamariyah. Maka huruf stopnya harus ditasydid. Bagaimana cara membacanya? Termasuk dalam gramatika Arab, penambahan al di situ menunjukkan kemaknifatan. Maka ini kembali lagi, minimal kita pernah mentasydidkan Fatihah kita kepada seorang guru. Kalau kemudian mohon maaf, kita sudah mencoba untuk mentasydidkan, tapi ternyata lisan kita mungkin sudah terbentuk dari kecil seperti ini sehingga tidak bisa mengucapkan secara benar. Ini bagaimana? Nah, ini sudah beda cerita. Maka sering kami sampaikan, yang wajib itu adalah belajarnya. Urusan bisa atau tidak itu fardhu, keutamaan anugerah kelebihan dari Allah. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, bisa atau tidak bisa, maka kita harus mentasydidkan bacaan Fatihah kita kepada seorang guru. Monggo, banyak guru terkait dengan qiraah, banyak sekali. Kapan-kapan diagendakan itu masalah. Dengan timbali sida, dirawuh ke memiliki nanti panjenengan satu persatu langsung membaca suratul Fatihah. Karena dalam dalam berjamaah pun ketika imamnya Fatihahnya tidak pas, maka otomatis ya itu tadi seluruh jamaah tidak. Dan kemudian ketika ada orang yang mampu, ada orang yang bisa, ada orang yang benar membaca Fatihahnya, kemudian dia mampu kepada orang yang tidak bisa atau belum mampu atau masih kurang pas dalam Fatihahnya, ini juga masalah. Maka menjadi orang pintar juga masalah, menjadi orang bodoh pun juga masalah. Nah, kalau di sini tidak ada Pak, kemudian imam yang lebih daripada itu, ya monggo. Kalau sama-sama tidak tahu, tidak ada masalah. Sama-sama tidak bisa, betul masalah. Ini perlu kita pahami.
Ketika kalau kita lihat dalam satu jamaah, dalam satu komunitas, kalau ternyata sama-sama tidak bisa, ya mau yang imam tidak bisa itu tidak masalah. Tapi kalau kemudian di belakang itu ada yang bisa, maka yang bisa itu punya tanggung jawab. Ini dari konteks. Maka itu tadi dalam beberapa redaksi, referensi, ketika kita taklim memberikan ilmu pelajaran tentang qiraah membaca Al-Quran yang baik dan benar, ini seorang guru boleh untuk meminta bahasanya ujroh, meminta mungkin bahasa halusnya meminta mahar, itu boleh. Jangan mengaji dengan saya, oke saya mau, tapi syaratnya dengan setiap berangkat harus store 1 juta. Boleh, seorang guru boleh, karena itu pentingnya membaca Al-Quran. Begitu pentingnya ketika kita belajar dan bisa membaca Al-Quran, maka seorang guru diperbolehkan. Maka dalam kultur budaya di pesantren, ketika santri itu sudah selesai khatam Al-Quran, nah guru memberikan syarat, murid memberikan mahar. Ingin dapat syarat, yang murid harus memberikan mahar. Nah ini bukan satu keharusan. Lalu guru mulang Quran kok jalur duit, apa ada stigmanya negatif? Ya telah di masyarakat memang negatif. Tapi jenengan ketika jadi murid begitu pengertian. Ya, maka guru-guru TPI kita, ini orang-orang yang luar biasa. Beliau mengajarkan kepada putra-putri kita membaca Quran. Beliau tidak pernah minta, tidak pernah dikasih berapapun mau. Nah kita sebagai wali murid, ya harusnya pengertian. Gurunya sudah mengajarkan, dan kita sebagai murid yang pengertian. Bahkan diperbolehkan ketika belajar tentang ilmu tajwid, ilmu qiraah diperbolehkan. Nah ini biasanya kalau alim, kalau kiai itu punya etika, kan tidak berani untuk meminta. Tapi boleh, dan jangan dianggap kok mulai kok jalur arah itu tidak apa-apa. Jadi itu boleh. Jadi saking pentingnya kita untuk belajar membaca Quran, terutama suratul Fatihah. Monggo nanti bisa dikatakan mengajukan siapa? Apa Ustaz? Ya. Itu kaitannya bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bisa berubah mana atau tidak? Misalnya him itu dibaca panjang juga pendek, bahkan ada minyak. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim itu bisa panjang, bisa pendek, ada yang minyak terus berikutnya. Mohon maaf, saya sering mendengar seperti itu. Terima kasih. Berarti diwasol dibacanya pun, atau misal Bismillahirrahmanirrahim, ada yang Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, Ada minyak. himnya panjang. Ya, apa menurut Bapak? Nah, misalnya Bismillahirrahmanirrahim itu panjang sekali. Oh, Maaf. Ya. Saya sering Ya. gitu. Dalam ilmu tajwid, Bismillahirrahmanirrahim, itu bacaan Mat. Topi. Apa? Kalau belakangnya Mat Muhammad Arif lis sukun. Lis sukun. Iya betul ya, Mas. Benar enggak? Mat Arif lis sukun, apa mat lain, apa mat iwat? Ayo. Terus sampai teknik ini masih berbeda. Benar enggak? Ar-Rahmanir-Rahim itu bacaan him, bacaan mat Arif lis sukun. Kalau mat iwat, Ain, aun, hah?
mad alil sukun. Nah, bacaan mad alil sukun panjangnya memang khilafiyah. Jadi panjangnya berapa Mas? 1 alif atau 2 harokat sampai 3 alif 3 alif atau 6 harokat. Jadi boleh dibaca panjang, boleh dibaca panjang karena panjangnya itu 1 alif sampai 3 alif, 2 harokat sampai 6 harokat. 1 alif itu 2 harokat. 2 harokat itu ya gambarannya 2 kali ketukan. Jadi 1 alif berarti 2 kali ketukan. Nah ini 1 kali. Kalau 2 alif berarti 4 kali ketukan. Nah ini 3. Maka boleh dibaca panjang. Boleh dibaca. Dan itu tidak merubah makna. Tidak merubah makna. Itu masalah. Boleh saja. Karena ada imam yang senangnya baca panjang semua, ada yang senang baca pendek semua. Nah ini monggo karena memang boleh dibaca 1 sampai 3 kali. Ya. Dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini yang paling fatal. Jika kemudian kita tidak memperjelas tasydidnya. Gitu. Di sini fatal ketika kita tidak menjelaskan tasydidnya. Nah, ini menunjukkan bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepada Engkau Allah, na'budu kami menyembah, wa iyyaka cara-carane mungkin panjenengan, nasta'in nyuwun tulung sapa kita. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Nah, dalam lafaz ini yang paling sering fatal. Kenapa? Kita harus memberi perhatian lebih kepada kalimat ini. Nah, di sini menunjukkan bahwa kita disadarkan di antara ayat-ayat dari surah Al-Fatihah yang lain yang paling sering atau yang harus kita beri perhatian lebih adalah di kalimat ini. Ini menunjukkan bahwa kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, posisi kita itu hanya sebatas hamba. Hamba yang punya tugas menyembah dan hamba yang tidak punya kemampuan apa-apa. Dan ini kita selalu diingatkan ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita diingatkan terus oleh Allah, kita ini hanya seorang hamba, seorang abdu, dan kita tidak punya kemampuan apa-apa. Kita tidak punya kemampuan sedikit pun, tidak punya. Salah satu contoh. Nanti kalau tangan yang ada dalam tubuh kita ini milik siapa? Tangan yang ada dalam tubuh kita ini milik siapa? Kalau kita bicara milik Allah, betul. Tapi kalau kita tangan milik saya, Pak, salah. Kalau memang itu tangan milik panjenengan, coba copot hati yang lain, bisa atau tidak? Tidak bisa. Nah, tapi kalau kita bisa mengendalikan tangan, kita hanya dipinjami fungsinya. Kita hanya diberikan fungsinya saja. Tapi kita tidak punya apa-apa. Ini milik Allah. Kita hanya dipinjami fungsinya tangan untuk memegang, untuk menulis, untuk makan, untuk minum, dan lain sebagainya. Kita hanya dipinjami fungsinya saja. Maka ketika kita kemudian diambil fungsi tangan ini oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sudah,
repot. Gitu, nggak usah diambil lah, dikurangi aja fungsinya. Gitu, jadi kan yang produksi tahun 60-an mulai merasakan gitu. Yang kalau pulpen di sini di tangannya, gitu. Nah, stroke, nggak usah stroke lah, jadi kan sehat. Tapi produk 60-an, saya produk 80-an, jadi zerotor. Nah, produk 60-an itu kadang gitu berapa mega gelas itu tetap gitu 50, 60 itu kan kita nyempok gelas kalau sudah dedek tangannya. Ini hanya diambil sedikit dari fungsinya saja, kita sudah repot. Maka sama sekali kita tidak punya kemampuan, kita tidak punya daya upaya gitu. Maka la haula wala quwwata, kita tidak mampu untuk menghindar dari kemaksiatan, tapi kita juga tidak mampu punya kekuatan untuk melakukan ibadah illa billah. Kecuali semua itu dari Allah, dari Allah. Kita cuma dikasih pinjam. Jadi, maka ketika orang paham tentang hal itu, mohon maaf, orang yang diberi keluasan rezeki, maka dia tidak akan menjadi orang yang kikir. Dia akan menjadi orang yang dermawan. Ketika dia diberikan keluasan ilmu, maka dia juga dermawan dengan ilmunya. Ketika orang yang diberikan keluasan dari segi fisiknya, nah ketika dia sadar betul semua dari Allah, maka dia akan mengimbahkan tenaga. Nah, maka ketika kita paham seperti itu, mohon maaf, dalam menjalani hidup kita akan enjoy, kita akan enak, karena butuh moyo. Kita tidak berpikir untuk menunggu harta sebanyak-banyaknya, karena kita bersusah payah seperti apapun bekerja, satu rezeki sudah ada ketetapannya. Yang kedua, ya kalau kita sudah punya banyak rezeki itu apa? Nah, paling tinggal mati. Yang menikmati hanya anak cucu kita. Ya kalau ditinggali itu mereka baik-baik saja, ditinggali mereka tidak baik-baik. Dan kita yang sudah di akhirat pun prihatin melihat hal tersebut. Maka kalau kita mengetahui, kita paham betul bahwa kita itu sebagai hamba yang tidak punya kemampuan apa-apa, ya tugas kita hanya berusaha. Urusan hasil itu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diminta oleh Allah untuk bekerja, sudah kita bekerja. Urusan hasilnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu moyo, tidak perlu ngomong, tidak perlu berlebihan dalam hal. Dan orang yang paham betul akan itu, ada sebuah cerita pernah saya ceritakan begitu. Kita seorang pengusaha dari Jogja. Pengusaha ini sudah dari hitungan, tidak usah di Jogja, yang dekat-dekat saja, orang Pekalongan saja. Allah ya, almarhum Bapak Haji Zaki Asman Sunet. Nah, beliau itu luar biasa. Kalau jadinya butuh masjid atau butuh musola, asalkan tanahnya ada, tanah itu tidak bermasalah, tanah itu tidak dalam sengketa. Oh, jadinya kantor Pak Haji ini dalam masjid jadi full jadi. Dan cita-cita beliau membangun 1000 masjid. Cita-cita beliau, dan luar biasa. Ketika untuk hal keagamaan, saudara pikir dua kali, nggak pikir dua kali, langsung. Walhasil, tidak semakin habis, tapi semakin banyak. Kalau pengusaha di Jogja itu
jenengan ini kok bisa menghibahkan, memberikan dana begitu besar untuk agama? Kok bisa dengan kok ikhlas seperti ini? Jawab pengusaha itu, lu saya nggak ikhlas. Saya ngasih bantuan ke masjid, saya ngasih bantuan ke TPQ, saya ngasih bantuan ke Madi, itu saya nggak ikhlas. Jujur saya nggak ikhlas. Kenapa? Karena saya berharap itu nanti ada ketika saya di akhirat. Berarti kan nggak ikhlas. Saya hitung-hitungan, pakai hitung-hitungan. Saya keluar uang 10 miliar untuk masjid. Ya nanti di akhirat saya akan hitung, ya Allah 10 miliar saya keluar untuk masjid. Saya minta kembali, tapi jika itu kalau orang bahkan betul-betul ngerti, maka ini orang tidak akan kemudian mohon maaf menumpuk harta. Dan kalau mereka punya harta yang berlebih, maka dia akan menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang kalau jauhnya berloman, tidak menjadi orang yang bakhil atau